Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. eh Hari ini mereview tanaman anggur ya. Kunci dari pertumbuhan tanaman anggur itu terletak pada media tanam. Ini benar-benar harus diperhatikan teman-teman ya, karena media tanam sangat menentukan pertumbuhan awal tanaman yang kita tanam, baik itu anggur atau tanaman apapun ya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan, jangan asal-asalan. Jika ingin menanam anggur, ingin tumbuh subur dan ingin cepat berkembang ya, kuncinya media tanam. Media tanam yang baik itu kita harus siapkan dan kombinasikan dengan pupuk dasar. Bukan hanya poros, media tanam anggur itu kan harus poros. Poros bisa kita atur dari campuran sekam bakar atau sekam mentah ya dengan tanah. Jadi semakin banyak sekam bakarnya, si media akan semakin poros. Tapi bukan hanya itu, yang terpenting itu adalah pupuk dasar ya. Pupuk dasar anggur yang bisa ditambahkan ada banyak sekali. Yang penting unsur-unsur yang mengandung unsur hara makro gitu ya, dan unsur hara mikro. Nah, yang saya gunakan, yang mungkin ini rekomendasi ya untuk teman-teman yang ingin bertanam anggur, kemudian ingin menyiapkan media tanamnya, sebaiknya kombinasikan media tanam teman-teman ya untuk menanam anggur itu dengan unsur bahan-bahan yang mengandung banyak unsur hara di dalamnya. Nah, tujuannya untuk apa? Itu untuk membantu memacu pertumbuhan anggur, kemudian untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia. Bahkan walaupun tanpa dipupuk kimia, hanya sedikit saja pupuk kimia, si pohon anggur dengan kombinasi yang tepat itu mampu tumbuh subur gitu ya. Makanya ini benar-benar sudah saya rasakan sendiri ya. Bahkan ketika saya menanam anggur dengan kombinasi yang kaya akan unsur hara di dalamnya, itu pohon anggur tersebut tidak perlu kita banyak-banyak pupuk dengan pupuk kimia. Bahkan ini mungkin beberapa kali dipupuk kimia ya sudah hijau seperti ini, padahal usianya 2 bulan kurang, 1 bulan 20 hari ya, 1 bulan 20 hari atau 2 bulan kurang. Ini hanya beberapa kali dikasih pupuk kimia, mungkin dua kali kalau tidak salah ya, dengan dosis yang sangat kecil sekali. Dosisnya itu hanya setengah gram per liter air ya, menggunakan NPK 16. Tapi ternyata pertumbuhannya sudah sangat vigor. Saya berikan pupuk kimianya itu di 3 minggu pertama ya, awalnya itu di 3 minggu pertama. Jarang sekali diberikan pupuk kimia, tapi pertumbuhannya bisa sangat vigor. Nah, rahasianya adalah di media tanam yang kaya akan unsur hara. Nah, ada istilahnya namanya pupuk dasar ya. Jadi pupuk dasar itu adalah pupuk yang harus diberikan sebelum kita menanam tanaman yang kita tanam. Kalau pupuk dasar anggur ya, kita harus siapkan pupuk dasarnya itu dicampur dengan media tanam. Nah, pupuk dasar yang paling banyak digunakan itu adalah kohe ya. Ini saya punya kohe ya, kohe kambing ya. Ini kohe kambing bisa teman-teman gunakan untuk campuran pupuk untuk campuran media tanam teman-teman ya. Ini sangat bagus sekali dan kaya akan unsur hara makro ya, baik N, P, K, terutama unsur N-nya sangat tinggi ya di di pupuk kompos kohe ini. Tapi yang harus dipastikan ketika menggunakan pupuk kohe ini ya, pastikan si pupuknya itu sudah siap, jadi sudah matang. Jangan pupuk yang belum matang, karena kalau pupuk belum matang berarti masih banyak mengandung amoniak yang justru berbahaya untuk tanaman. Bukannya tanaman itu bisa tumbuh subur, yang ada malah mati kepanasan gitu ya. Nah, ini campuran wajib kalau saya ya, campuran wajib pupuk kandang ini, campuran wajib yang hampir semua media tanam itu pasti menggunakan pupuk kandang. Jadi bukan hanya sebatas gembur atau poros ya, tapi di dalam media tanam itu kita harus kombinasikan dengan pupuk dasar gitu. Salah satunya adalah pupuk
kohe ini ya, kotoran hewan. Apapun kotoran hewannya, yang penting di dalamnya sudah dikenal banyak mengandung unsur-unsur hara makro maupun mikro ya. Yang kedua adalah yang bagus untuk media tanam ya, untuk pupuk dasar itu adalah pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair yang banyak mengandung bakteri-bakteri baik ya. Nah, ini saya gunakan pupuk organik cair yang kalau tidak bisa bikin sendiri itu bisa beli ya, atau pupuk hayati ya. Pupuk hayati, pupuk organik yang sudah banyak mengandung bakteri-bakteri baik yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Itu sangat penting dicampurkan sebagai pupuk dasar pada tanaman yang akan kita tanam, pada media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam ya. Nah, ini saya gunakan biasanya pupuk hayati ya, atau pupuk organik cair. Yang tidak kalah pentingnya adalah, nah ini teman-teman ya, nah ini dolomit ya teman-teman. Nah, dolomit ini perannya benar-benar sangat penting ya untuk media tanam teman-teman, dan ini wajib untuk saya digunakan untuk campuran media tanam. Ini pasti saya gunakan ya, media tanam dolomit ini ya. Kenapa? Karena dolomit ini ya sebenarnya pupuk organik ya dari batuan kapur yang banyak mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Campuran dolomit yang bagus itu adalah campuran banyak mengandung campuran kalsium dan magnesium ya teman-teman. Kalau ini saya beli dolomit super ya, ini mengandung mes, CaO, kalsiumnya itu 54,10 ya, dan magnesiumnya MgO 18 ya, ini persentase kayaknya. Ini sangat bagus sekali teman-teman ya untuk menyediakan unsur kalsium dalam media tanam. Unsur kalsium sendiri sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh tanaman, memacu titik tumbuh juga gitu ya, memacu titik tumbuh agar lebih cepat tumbuh. Nah, kelebihan dari dolomit ini adalah dia mampu mengatur pH tanah, mengatur keasaman tanah, sehingga pH-nya itu stabil. Kalau pH-nya stabil ya sangat dibutuhkan untuk tanaman. Nah, pemberian dolomit ini bisa kita berikan sebagai pupuk dasar. Bukan hanya itu, kita secara periode bisa memberikan dolomit. Misal sebelum melakukan pupuk pembuahan gitu ya. Kemudian setelah setelah panen gitu ya, itu untuk memulihkan media tanaman anggur kita, itu bisa kita campurkan dolomit. Dolomit ini sebenarnya bisa dikocor ya, kalau kita ingin gunakan dikocor, tapi karena dolomit ini mengendap gitu sifatnya, kemudian sulit untuk larut dalam air, itu harus harus campurannya itu harus sering dikocek gitu ya, dikocek sehingga larut dengan sempurna, baru bisa disiramkan. Nah, dolomit ini penggunaannya itu kalau untuk media tanam yang saya gunakan itu adalah 10 sampai 25 gram atau segenggam gini ya, segenggam gini biasanya saya taburkan di media tanam. Nah, ini dolomit ini sangat penting sekali ya teman-teman, menjaga pH tanah, dan ini ketika sudah diberikan dolomit maka pH tanah akan stabil. pH tanah sangat penting sekali untuk meningkatkan daya serap tanaman terhadap unsur-unsur hara yang terdapat di dalam media tanam. Nah, makanya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya tanaman anggurnya sulit berkembang, tumbuh dan berkembang, kemungkinan besar salah satunya itu adalah media tanamnya mungkin pH-nya tidak stabil gitu ya. pH-nya terlalu tinggi atau pH-nya terlalu rendah. Padahal pH yang dibutuhkan untuk tanaman-tanaman anggur itu, dan rata-rata tanaman itu 6,5 sampai 7. Ketika pH-nya di antara rentang itu, maka kemungkinan tanaman akan mampu menyerap unsur-unsur hara yang terdapat di dalam media tanam. Kalau misalkan di bawah itu atau lebih dari itu, biasanya tanaman akan terpengaruh karena sulit menyerap unsur-unsur hara yang terdapat di media tanam ya. Selain campuran pupuk dasar yang tadi, nah yang cukup berperan juga dalam dalam media tanam agar
subur gitu ya. Ini adalah ini ya tanah di bawah perakaran pohon bambu. Tanah bukan hanya tanah, mungkin ini banyak sekali mengandung kompos dari daun bambu yang sudah lapuk, perakaran bambu yang sudah lapuk, kemudian pohon bambu yang sudah lapuk yang banyak mengandung unsur hara alami yang dapat memacu pertumbuhan. Bukan hanya unsur hara, nah si tanaman bambu di bawah perakaran di bawah tanaman bambu ya, atau tanah di bawah perakaran bambu itu banyak mengandung bakteri-bakteri baik yang bisa memacu pertumbuhan, bakteri-bakteri yang dapat menjadi musuh dari bakteri-bakteri patogen yang mungkin tersedia di dalam tanah. Makanya kita lihat kalau pohon bambu itu ya jarang sekali, saya pribadi pun sampai hari ini jarang sekali menemukan pohon bambu yang terkena penyakit gitu ya. Kenapa? Karena di bawah perakaran bambu itu tempat tumbuh kembangnya bakteri-bakteri baik ya, bakteri-bakteri baik yang dapat membantu pohon perakaran gitu ya melawan bakteri-bakteri jahat. Dan juga di perakaran bambu ini kaya akan jamur trichoderma yang juga bisa membantu menjadi fungisida alami ya, fungisida alami untuk tanaman. Nah, tanah di bawah perakaran pohon bambu, kenapa media tanam yang saya gunakan? Saya paling suka itu tanah di bawah perakaran pohon bambu. Itu karena tadi itu ya, selain media tanam, tanahnya juga si tanah ini banyak mengandung unsur hara, bakteri-bakteri baik, dan fungisida alami ya, jamur-jamur trichoderma yang bermanfaat. Sehingga tanaman yang kita tanam dengan pupuk dasar tadi itu dengan menggunakan kombinasi media tanam dengan pupuk dasar tadi itu, kemungkinan besar pertumbuhan tanaman anggur kita akan subur ya, akan subur. Dan dengan pupuk dasar, penyajian pupuk dasar pada media tanam itu menyebabkan kita bisa meminimalisir penggunaan pupuk kimia ya. Penggunaan pupuk kimianya itu bisa dikurangi ya. Dan itu benar-benar terasa sekali untuk saya pribadi ya. Tanpa pupuk kimia pun sepertinya di masa pertumbuhan ini sudah kelihatan subur ya, karena si tanaman memiliki banyak sekali nutrisi yang bisa diserap gitu ya, yang sudah tersedia dari media tanam, dari pupuk dasar yang kita kombinasikan ya teman-teman. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menambah wawasan. Saling berbagi itu menyenangkan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam hijau, salam pengangguran.